Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan mendapatkan hasil yang baik ya. Kali ini kita membahas terkait majalah Tempo. Kali ini majalah Tempo coba serang Kang Deddy Mulyadi. Wah, hari itu Mulyono, kali ini Mulyadi. Kita lihat kali ini Opung membahasnya bagaimana. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian masih ingat dengan majalah Tempe? Majalah Tempe ya. Ingatlah Pung, kepala babi kan? Iya. Bukan itu. Jadi apa Pung? Tikus tanpa kepala? Enggak juga. Oh, atau ini Pung, tikus berkepala babi. Digabungkan ya. Nggak ada hubungannya itu, tapi bikin ulah lagi orangnya. Oh. Apa Bung, kasih tahu dulu Bung, biar kami rujak. Dalam salah satu berita utamanya ya, mereka membuat judul habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Oh. Gak kapok orang ini bah. Kenapa? Masih kurang kepala yang kemarin. Berapa kepala lagi mau dikirim sama kalian? Udah jelas-jelas Mulyono itu ya menyindir Bapak Joko Widodo. Mulyadi menyindir Kang Deddy Mulyadi. Hati-hati ya. Yang pendukungnya Kang Deddy Mulyadi itu bukan cuma 20%, 75% dari semua masyarakat yang ada di Jawa Barat. Betul. Banyak ya. Tong diherian Bapak Aing teh. Lamun Bapak Aing diherian, tuh tingali, hidup mana teh bakalan hese. Tengah herian Bapak Aing kunaon ieu teh. Pung, tong bahasa Sunda atuh Pung. Jadi bahasa naon? Nya bahasa Indonesia we, Pung. Ya ini kan kita Nusantara, Opung. Kita juga kepengen tahu, jangan bahasa Sunda. Karena Kang Deddy Mulyadi bukan hanya milik orang Sunda, tapi milik Indonesia. Terdedi-dedi kita ya. Ya sok, lamun gitu mah, Opung Parbelak tidak akan bahasa Sunda. Kita pakai bahasa Inggris we. Aduh. Jadi mereka menyinggung ya kinerjanya Bapak Deddy Mulyadi ya, Bapak Aing ini. Mereka menyamakan dengan Bapak Joko Widodo ya. Jadi mereka melihat bahwasanya Bapak Deddy Mulyadi, aku nggak suka panggil Bapak, panggil Kang lah. Iya. Itu pun jadilah Bung. Kang Deddy, Bapak resmi kali Bapak. Kaku kali ya. Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi ya, itu mereka katakan di dalam berita tersebut hanya cari pamor gitu loh. Dan juga Kang Deddy Mulyadi ini ya sengaja membentuk tim ya media sosial untuk apa? Untuk menaikkan pamornya ya. Supaya apa? Supaya Kang Deddy Mulyadi itu memang dielulukan di tengah masyarakat. Hei Tempe, maksudnya apa? Kau bisa bedakan mana yang kerja, mana yang enggak? Betul. Bisa enggak sih? Kerja salah. Jadi kau sama-sama kan dengan Bapak Jokowi kami. Memang betul, sama ya. Sama-sama bekerja keras. Betul. Sama-sama berwibawa. Iya. Sama-sama bisa diteladani. Betul. Sama-sama dekat dengan masyarakat. Iya. Turun langsung dia. Itu dia. Dan sama-sama dicintai masyarakat. Hampir mirip semua ya. Aku heran gitu loh, kenapa orang yang bekerja yang kalian komentari? Sementara di Jakarta sana ada orang nganggur bolak-balik Polda Metro Jaya. Iya. Gak tahu kok entah kapan kerjanya orang itu. Ijazah aja yang diurus. Betul. Gak kerja. Kira-kira dari mana lo uangnya itu ya? Iya. Bingung kita ya kan.
Nggak ada urusan lain apa? Kenapa nggak orang itu yang kau komentari? Hah? Kenapa? Kalian satu visi ya? Iya. Atau dibalik kalian sama aja orang? Aduh, beda lah Pung, ya kan? Tempe dikirimi ke PLBB, Egy Sujana belum. Mereka nggak perlu dikirimi ke PLBB, dikirim ke penjara. Iya. Kalau terbukti, itunya sekarang, ya kan? Jadi mereka berusaha merusak, citranya Bapak Joko Widodo dan juga Kang Deddy Mulyadi, ya. Entah apapun visi kalian, entah apapun misi kalian, ingat, rakyat bersama dengan orang-orang baik. Jelas itu ya. Gitu, ya. Jadi yang mereka komentari itu kenapa sih setiap apa yang menjadi pergerakan atau pekerjaan atau kegiatannya Kang Deddy Mulyadi selalu dipublikasikan. Sekarang begini, ku bilang sama kau, jauh sebelum Kang Deddy jadi gubernur, ingat ini, jauh kali. Jauh kali sebelum gubernur, ya. Kang Deddy Mulyadi itu sudah populer. Betul. Ingat, beliau selalu mendokumentasikan setiap kegiatannya, ya. Beliau selalu mendokumentasikan setiap kegiatannya, sebelum ya. jadi Itu gubernur dengan maksud dan tujuan, ya, supaya masyarakat luas tahu bahwasannya, ya, masih banyak masyarakat atau masih banyak golongan-golongan atau masih banyak, ya, orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian. Betul. Kang Deddy Mulyadi ketemu tukang coek, ya, di tengah jalan, dia beli coeknya, ya. Setelah itu Kang Deddy ketemu pemulung, ya kan, dilihat sudah tua, sudah renta. Ari Bapak kunaon, Bapak masih mulung. Ingat umur Bapak, ya, karena saya tidak ada lagi penghasilan, dikasih uang, ya. Setelah itu dilihat anak yang tidak sekolah, ditanyakan kepada orang tuanya, iya kunaon atau ibu si anak tidak sekolah? Iya Bapak, karena tidak ada biaya, tidak ada uang untuk beli buku, tidak ada uang untuk beli baju. Nah, dibelikan baju nak, dibelikan buku nak, dibelikan itu sepatu nak. Apalagi sempat jadi orang sudah tahu keluarga yang sebelah sana gitu. Bangsa ini gitu loh. Dan dia ingin menunjukkan dan juga ingin memberikan teladan kalau lu orang kaya, ya, ada saatnya lu juga harus berbagi kepada orang yang tidak punya. Musik kali kata-katanya. Sekarang ku tanya dulu sama kau majalah Tempe, udah berapa banyak santunan kau kasih sama yatim piatu? Udah berapa banyak orang miskin yang kau kasih makan? Betul. Udah berapa, ya, dengan uangmu, ya, kau bisa membantu rakyat kesusahan? Udah pernah? Ku tanya dulu, kau udah pernah belum? Banyak kali gayemu komentar. Jadi awak yang orang Batak jadinya emosi ngelihat KDM diganggu-ganggu. Yalah, salah satunya juga orang-orang Batak itu dukung KDM kemarin. Makanya KDM bilang apa? Orang Batak kalau saya terpilih harus bisa bahasa Sunda. Makanya Opung Parbela terpaksa harus belajar bahasa Sunda. Karena ini teh salah satu arahan dari Kang Deddy Mulyadi. Maksudnya apa? Maksudnya supaya dimanapun berada, ya, suku apapun ketika menempati sebuah wilayah harusnya juga bisa mencintai budaya yang ada di wilayah tersebut. Gitu atunya. Pung, jangan bahasa Sunda lagi dong. Hampura kelepasan. Ya, justru itu makanya aku bilang, ya, Tempe udah bikin apa sih? Coba dulu dari redaksinya itu semuanya, ya kan? Coba satu aja dulu. Ada nggak yang berani menjadi apa? Caleg? Enggak aja, ya kan?
Jadi udahlah, kalau apa namanya gangguan-gangguan seperti itu, memang kadang-kadang memang harus harus dinikmati, ya gitu dia, ya dinikmati bukan sebagai masalah, tapi dinikmati sebagai apa namanya itu kerikil-kerikil kecil. Kalau kayak majalah Tempe ini memberitakan itu kayak kerikil kecil. Jadi kalau kita injak ya kan itu cuma gilik-gilik doang. Nggak sampai berdarah. Bukan kerikil tajam itu, kerikil kecil. Yang diinjak kaki kita cuma gilik-gilik. Nggak berdarah, nggak. Dan itu nggak akan berpengaruh dengan apa namanya dengan pekerjaan Kang Deddy Mulyadi, enggak. Ya udah aku bilang jauh ya sebelum Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur. Dan dia juga ketika ditanya ya dia menyatakan begini ya, dengan iklan yang saya punya ya, promosi yang saya lakukan di media sosial ya, itu bisa menghemat anggaran tadinya 50 miliar ya, itu 30 miliar untuk promosi pemerintah daerah. Itu bisa hemat jadi 5 miliar. Bayangkan ya, itulah untungnya ketika kita mempunyai pemimpin yang memang sudah kuat di media sosial. Ya, makanya kalian semuanya ya, lihat kalian perhatikan kalian kapan aku mencalon nanti ya. Udah apa rupanya kau lakukan, Pung? Udah ngasih makan apa rupanya kau orang-orang miskin? Udah nyantuni anak yatim piatu? Iya, kan nggak perlu ku kasih tahu di sini. Ya jadi kapannya, Bung? Ya nantilah dekat-dekat pemilihan. Enggak ya, jadi kayak majalah Tempe kok, Bung. Itu dia, Bapak Joko Widodo begitu juga, ya kan? Ya namanya juga ya apa namanya berkegiatan, ya. Berkegiatan itu ya harus ada dokumentasi sebagai pertanggungjawaban di masa yang akan datang. Sekarang siapa sih orang nggak bermedia sosial? Egy Sujana main media sosial nggak main, Rizwan main nggak main, Roy Suryo main nggak main, Tifa main nggak main, tapi nggak laku. Karena apa? Nggak ada yang diperbuat untuk bangsa ini. Kang Deddy Mulyadi udah banyak. Udah banyak gitu loh yang dilakukan untuk bangsa ini. Kita nggak usah hitung-hitungan lah. Yang apa yang mereka lakukan, nama-nama yang kusebutkan tadi, belum ada apa-apanya dibandingkan di Kang Deddy Mulyadi. Nggak usah dibandingkan Kang Deddy Mulyadi, dibandingkan Opung Parbelak. Kayak mana mau berbuat banyak untuk bangsa ini? Lagu Indonesia Raya aja nggak hafal. Panci aja nih maling. Gelar doktor pun juga masih bikin-bikinan. Siapa Bung masukmu, Bung? Ada orang sana, orang Kamboja. Ada Menteri Pemuda dan Olahraga di Kamboja. Satu lagi ada dokter di Kamboja. Satu lagi katanya ahli forensik di Kamboja. Satu lagi lawyer di Kamboja. Yang mana Bung yang tompelnya di sini? Aku tidak sedang membicarakan orang-orang di dalam negeri karena pantang bagiku membicarai atau menjelek-jelekan sesama anak bangsa. Gitu dia. Lain kalau anak abah. Pung, memangnya ada Pung di Kamboja anak-anak abah? Ya ada lah, kalian kira gak ada? Abah itu kan sebutan untuk bapak, ya kan? Ya udahlah, banyak yang anak-anak bapaknya itu kerja di Kamboja. Bukan abah yang itu maksud kami, Bung. Ya, kalian lain itu kalau aku abah yang lain aku. Oh pandai kali kau berkelit ya, Bung ya, kayak majalah Tempe kau. Ya, aku kemarin jujur aja aku bilang diam aja. Ini tanya ya sama pendukungku satu-satu, penonton Opung Parbelak satu-satu, pendukung udah kayak caleg aja, Pak. Mudah-mudahan ya kan, enggak juga sih. Ya, jadi tanya ini sama penonton Opung Parbelak satu-satu. Dari kemarin mereka mendesak terus, Pung, tolong itu Kang Deddy Mulyadi, Pung, tolong dulu itu Kang Deddy Mulyadi, Pung, beritakan tentang Kang Deddy Mulyadi.
Kunaon Kang Deddy Mulyadi? Itu Kang Deddy Mulyadi diserang sama Balawi. Wah, kalau masalah itu mah Kang Deddy Mulyadi jangan ditanya. Dia orangnya pemberani, jagoan. Makanya nggak terlalu Pung bahas, senggol dikit-dikit aja. Pung, itu Kang Deddy Mulyadi ya diserang lagi. Oh, nggak masalah. Ya, namanya serangan itu anggap aja itu sebagai sebuah sebuah terapi kan begitu, ya kan? Pokoknya banyak. Nah, sekarang Opung Parbelak udah nggak tahan, makanya bicara. Karena ada sangkutnya dengan kepala babi tadi. Ya kan? Itu dia. Ya, jangan coba-coba ya, jangan macam-macam sama Bapak Aing. Kalian nggak tahu pendukungnya banyak itu. Yang kau kira ya pendukungnya 20%? Ya, itu 75% itu pendukungnya itu, luar biasa. Dari berbagai kalangan, dari berbagai usia. Lihat ya, Kang Deddy Mulyadi itu bukan bangsa pemimpin yang sok-sok jaim, enggak. Coba perhatikan kalian, waktu kemarin itu Persib menang, ya, dia itu konvoy bersama dengan masyarakat, dengan rakyat di sana. Dia buka baju, ya. Dia nggak malu-malu karena apa? Itu menunjukkan sukacitanya, menunjukkan kegembiraannya. Dia ingin berbaur, ya, sama-sama berbahagia dengan masyarakat. Berarti dia itu calon presiden ya, Bung? Jangan dulu lah, biarlah Bapak Prabowo dulu. Dia nanti jadi wakilnya Gibran lah 2029. 2029. Salah, Bung, 2034. Sama kayak Bapak Prabowo, tahu nggak kalian? Ya, Bapak Prabowo itu kurang rendah hati apa? Ya, ini kemarin kader-kadernya, ya, dan juga pengurus Partai Gerindra, ya, sudah menggaungkan Bapak Prabowo itu 2 periode kan begitu. Tapi Bapak Prabowo marah sama mereka. Bapak Prabowo tegur sama mereka, ya, tegur mereka. Apa beliau katakan? Tolong jangan diberitakan dan jangan digaungkan saya itu 2 periode. Kan begitu. Artinya apa? Bapak Prabowo tidak mau, ya, tidak mau jabatannya itu dia gunakan untuk untuk memuaskan ambisinya. Itu dia. Ada kemungkinan nggak, Pung, Bapak Prabowo itu nggak mencalonkan lagi? Ya bisa saja. Ya kan begitu, bisa saja. Ini siapa, Pung? Ya Gibran. Wakilnya Pung Kang Deddy Mulyadi. Kalau misalnya Bapak Prabowo tidak maju. Tapi kalau Bapak Prabowo maju mah kita tetap pilih Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran. Kenapa nggak aja, Pung, Bapak Prabowo dan juga Bapak Kang Deddy Mulyadi? Nggak bisa lah sama-sama satu partai. Cemana ya? Hitung-hitungan politiknya juga nggak masuk itu. Lagian juga Kang Deddy Mulyadi pun juga itu nggak terlalu ambisi, bukan Anies Baswedan itu. Ya, gagal capres kepengen jadi calon kepala daerah. Yang udah telat aja ya penerimaan calon bupati itu. Kalau nggak diterimanya juga jadi bupati itu. Atau kadus kepala dusun. Aduh, ya kan? Jadi itu dia, ya. Ya, kita bisa lihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi sampai dia bela-belain turun ke got, ke paret, ya kan? Untuk apa? Dia lihat semua, yang matanya orang ini adalah satu-satu cuma lihat-lihat aja. Masuk dia langsung, biar tahu kalian. Kalau ku bilang mentalnya ini memang betul-betul mental anak Medan ini. Sukunya aja suku ini. Kalau mental anak Medan ini. Oh, kalah orang amplas dibikinnya ini. Anak amplas pun, apa itu amplas pun? Jadi di Medan itu dulu bicara dulu ya, ada satu kawasan terminal namanya daerah Amplas gitu loh. Kalau di situ nggak usah pun kita ditodong pakai senjata tajam. Dipelototin aja kita bisa tiba-tiba kita kasih uang kita sama dia. Dulu, tapi sekarang Medan itu menjadi salah satu kota yang ramah dan salah satu kota yang paling toleran di Indonesia. Kan begitu kan. Kau serius dulu kau datamu itu, Pung. Ada juga kok beberapa gereja di daerah Sumatera Utara itu yang ditutup.
Tapi kan sudah diberesin, ya kan? Sama kayak Pak Gibran, kan begitu di Kota Solo begitu juga kan. Kemarin ada 3 gereja ditutup, tapi 3-3 jadi dibuka lagi. Nah, itu dia. Jadi Kang Deddy Mulyadi, ya, itu juga salah satu pemimpin yang toleran, ya. Dia berbaur sama orang Batak, orang Bugis, orang Padang, orang Jawa, siapapun yang ada di daerah Jawa Barat, dia anggap itu semuanya saudara. Makanya aku bilang, ya kan, gak tahu aku kalau misalnya di daerah-daerah yang lain, ya kan, dia akan pastikan bahwasanya tidak ada intoleransi lagi di muka bumi tanah Pasundan. Karena apa? Balawi aja dia lawan. Iya, coba bayangkan kalian, ya. Kaum Yaman itu yang berani mengomentari Kang Deddy Mulyadi itu sudah menjadi pemimpin musyrik gara-gara bikin patung, coba. Jelas-jelas patung itu karya seni, jadi mau kalian bilang di Bali itu orang musyrik semua, kan kurang ajar namanya itu. Kembali kau ke negaramu, Saritem. Kok lari ke Saritem pun? Anjing kurap. Ya kaum-kaumnya itulah, ya kan? Nah, itulah makanya aku bilang, ya, jangan gara-gara ingin terlalu cinta dengan budaya negara, budaya negara lain. Ini tuh budaya negara loh, bukan budaya agama. Budaya negara lain, ya. Jadi lupa dengan budaya sendiri. Jadi ada akidah-akidah budaya selain ada akidah agama, ada juga akidah-akidah budaya yang kita juga harus junjung gitu loh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Udahlah pendatang bikin ribut. Udahlah bikin ribut, nggak bikin apa-apa untuk bangsa ini. Udah nggak bikin apa-apa untuk bangsa ini, bohong-bohong pula. Menipu. Makam palsu. Coba dulu si Rismon, ya, jangan dulu ijazah palsu dulu kau permasalahkan. Coba permasalahkan dulu makam palsu, ya kan, kuburan palsu, berani nggak kau? Kau beda dulu itu secara forensik. Ya, Rismon, Tifa yang lainnya, coba. Ada masalah yang lebih besar daripada masalah ijazah, ya kan? Itu nggak dipermasalahkan, ijazah aja terus. Itu, jadi kalau bicara tentang peluang, ini bicara tentang peluang. Ada nggak Kang Deddy Mulyadi itu berpeluang ke tingkat nasional? Sangat mungkin gitu loh, ya. Bisa menjadi menteri, bisa menjadi wakil presiden, dan bahkan bisa menjadi presiden. Karena beliau juga adalah salah satu pemimpin yang tergolong muda, masih muda beliau itu, ya. Jadi kansnya untuk jadi presiden ada, tapi dia nggak terlalu ambisi. Tapi perhatikan aja, akan tiba waktunya. Wah, berarti pun sejarah ya, pun orang sudah bisa jadi presiden. Sejarah. Iya kan, sejarah. Presiden biasanya dari suku tertentu. Tapi ada juga kok Bapak Habibie, iya kan? Beliau itu bukan orang Jawa. Beliau itu orang Sulawesi, tapi berhasil juga jadi presiden kan? Iyalah, Bung, menggantikan itu, Bung. Ya kita percaya, kita amini saja, ya, bahwasanya Indonesia ini tidak lagi memandang suku, memandang ras, memandang agama. Tapi kalau memang tokohnya baik, maka dia layak untuk kita pilih. Nyatu kampanyekan lah, Pung, sekarang, Pung, Kang Deddy Mulyadi, Pung. Nyaulah gitu atuh, jangan begitu, ya kan? Nah, sekarang ini yang jadi masalahnya, ya, aku tanda tanya, ya, kenapa majalah Tempe yang katanya majalah nasional, ya, berani senggol-senggol Kang Deddy Mulyadi? Sekarang aku pertanyaanku makin besar ini gitu. Siapa di belakang mereka? Kan begitu, ya. Kalau Bapak Joko Widodo contohnya kemarin itu, ya, mereka senggol-senggol, mereka serang, mereka serbu, ya, mereka tusuk-tusuk, ya. Ternyata ada kaitannya antara majalah Tempe ini dengan salah satu donatur, ya, di luar negeri, kan begitu. Karena mungkin sakit hati karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo, kan begitu. Nah, sekarang Kang Deddy Mulyadi begitu juga, ya.
mereka nggak tahu emangnya Kang Deddy Mulyadi itu kerja. Mereka emang nggak tahu emangnya Kang Deddy Mulyadi itu berbuat untuk rakyatnya. Emang mereka nggak tahu gitu. Sepak terjang Kang Deddy Mulyadi. Emang mereka nggak tahu kalau Kang Deddy itu anti korupsi. Tahu sebetulnya mereka, kan begitu. Tapi mereka terpaksa memberitakan itu karena apa? Siapa di belakang mereka? Kan begitu, ya kan? Dan berapa banyak dana yang mereka terima? Ah, itu dia. Kau tahu dari mana, Pung? Ya, karena aku kan bilang majalah Tempe. Aku nggak nyinggung yang lain kan? Tempe. Sekarang begini, secara popularitas majalah Tempe itu udah nggak sepopuler dulu. Karena apa? Ya, karena bobotnya itu juga sudah tidak seberbobot yang dulu gitu loh. Banyak media-media mainstream ya yang bisa dikatakan menjadi referensi kita. Dan juga sekarang sudah banyaknya media sosial yang menjadi saingan mereka. Kan begitu. Makanya kalau dulu kan orang kan referensinya kan cuma majalah Tempe doang. Kalau A kata majalah Tempe, A lah yang benar. Kalau B kata majalah Tempe, B lah yang benar. Aku sendiri pun juga biar tahu kalian, waktu aku masih SMA ya, itu majalah Tempe itu kan nggak terbit tiap hari kan. Kalau nggak salah sebulan sekali atau seminggu sekali, kurang tahu. Tapi aku sering kali aku beli majalah bekas, majalah Tempe itu. Karena apa? Ya, mulai dari SMP aku sudah suka dengan yang hal-hal yang berbau politik begitu ya. Jadi aku beli gitu, aku tabung uangku ya untuk beli majalah Tempe gitu. Karena apa? Itu menjadi referensi ya kan, Tempe, Kompas ya kan. Setelah itu apa ya? Adalah beberapa Jakarta Post gitu ya, yang memang betul-betul bisa dijadikan referensi. Tapi kalau sekarang kan enggak, ya kan begitu. Jadi mereka itu secara pamor sudah kalah. Ya kalau pamor kalah ya popularitas kalah. Kalau popularitas kalah berarti itu berbicara tentang income kan begitu. Nah, sekarang begini, ya kan income itu kan bukan cuma didapatkan dari hasil penjualan kan begitu. Ya apalagi sekarang penjualan lagi sepi. Ya, ada donatur atau ada sponsor yang bisa mendanai mereka gitu loh. Karena apa? Ya karena mereka ingin bertahan hidup, itu aja intinya. Ya, jadi nggak usah terlalu percaya dengan majalah-majalah Tempe seperti itu. Itu merusak itu. Ya, apalagi kalau sepak majalah Tempe. Sekarang coba dulu ya, setelah pemberitaan ini, berani nggak majalah Tempe bikin kantor cabang di Jawa Barat? Aduh. Sekarang begini, ya. Kemarin si Ganjar Pranowo, ya, pertanyaanku. Ganjar Pranowo kemarin bikin media sosial, nggak ada kalian komentari. Coba, ya. Beda Deddy Mulyadi, beda Ganjar Pranowo. Kang Deddy Mulyadi jauh-jauh hari dia sudah main YouTube, kan begitu. Dan juga dikatakan penghasilan YouTube-nya itu dia bagikan lagi kepada warga. Itu dia. Coba ini sama Ganjar. Begitu mau pemilihan presiden, biar tahu kalian kemarin itu, waktu gubernur, sap, ya kan, pergi dia, pura-pura marah-marah dia di kantor dinas. Tuh. Ini apa maksudnya? Ini uang apa ini? Direkam kan begitu. Baru kemarin itu pergi lagi jogging dia kan, naik sepeda ya kan, ada yang ngikuti itu sap, direkam ya kan, bantu si mbok-mbok tua. Aku sempat simpati sama si Ganjar ini ya kan, tapi begitu mencalonkan diri jadi presiden ya kan, makin banyak, tadinya sehari sekali kontennya jadi 3 kali sehari. Banyak kali. Dan mas yang fenomenal itu tahu kalian apa? Yang nginap itu dia di rumah warga. Nggak gitu amat, bos. Begitu kalah, masih main YouTube dia. Nggak lagi. Kalau aku yakin Kang Deddy Mulyadi kalau kemarin pun juga kalah, ya, dia nggak akan berhenti main YouTube karena itu, ya, itu menjadi interaksi beliau itu dengan masyarakat, gitu. Ya, jadi bandingkan dulu antara Kang Deddy Mulyadi dan juga
Ganjar Pranowo. Bung, Ganjar udah jadi apa? DPP. Maksudnya apa kegiatannya? Nggak urus. Tapi kemarin datang pun ke sidangnya Hasto, biarin aja. Tapi sekarang orang itu udah menciut. Karena apa? KPK bilang, kami udah tahu kok Harun Masiku di mana, tapi nggak bisa kami katakan di sini. Tahu kami, tapi nggak bisa kami katakan di sini. Mak, ngeri ya. Pung, jangan bilang-bilang lagi mau bahas Hasto, Pung. Kita janji mau bahas Kang Deddy Mulyadi. Kau suka kali kok kayak gitu, Bung. Lari nanti ke kanan, sebentar ke kiri. Kan udah ku bilang, openingnya kadang semangka, isinya nanti nangka. Nanti untuk ujung itu closingnya itu penutupannya itu bilimbing. Nggak apa-apa lah, sama-sama bisa dirujak, ya kan? Mana bisa semangka dirujak, enggak aja kok. Aduh, ya. Jadi kita lihat aja bagaimana majalah Tempe. Apakah dia akan dikirimi kepala lagi? Kita lihat. Tapi ingat, jangan gara-gara itu ya asumsi kalian ya nanti yang kirimi kepala babi orang-orang dari Jawa Barat. Enggak, ya kalau teman-temanku yang di daerah Jawa Barat, di daerah Tanah Pasundan, ya orang-orang Sunda itu orang-orang yang berbudi luhur. Mereka nggak akan pernah berbuat sesuatu yang celak, nista, hina, dina, ya mengirimkan kepala babi karena haram. Ngapain gitu? Bela-belain ngirim kepala babi, megangnya ya haram, enggak aja. Tapi itu dia, ya mau daerah manapun juga, ya nggak ada yang ngirim kepala babi. Mau dibilang mana orang Jakarta juga baik. Makanya lihat tuh orang Jakarta itu terpilih kan Pramono Anung kan. Baik gitu, baik. Ya kan? Kalau dari Medan ngirim kepala babi kejauhan itu. Tapi yakinlah juga permainan orang Medan ini nggak kayak gitu. Nggak ada. Terang-terangan. Nggak sur main kita di depan. Itu dia. Sampai ngirim-ngirim babi di apa namanya ke kandang orang nggak akan mungkin lah. Jadi siapa pun sekarang yang jadi pertanyaan yang ngirim kepala babi kemarin? Ya kita nggak tahu. Ya sistem demokrasi lah dari kita untuk kita. Dari kita oleh kita dan untuk kita. Jadi maksudmu Bung mereka kirim sama mereka sendiri? Mungkin. Sampai sekarang kan juga nggak ada progresnya kan. Masa media sebesar itu nggak bisa dilihat ada CCTV? Dari CCTV itu katanya yang kirim itu ojek online katanya. Udah ojek online ya. Coba plat nomor polisinya masa nggak kelihatan? Oke, CCTV di luar katanya rusak atau misalnya nggak menjangkau. Ya CCTV di dalam. Kan ojek online-nya itu kan masuk ke dalam kan? Masa nggak bisa dilacak? Aduh, tempe. Ya udahlah kalau kayak gitu empe ya. Apa Bung? Empe. Tempe. Jadi kalau disikan pe. Jadi gitulah empe ya. Ya. Jadi nggak ada lagi yang perlu ku komentari. Jadi untuk Kang Deddy Mulyadi maju terus. Untuk Bapak Joko Widodo juga maju terus. Ya, memang itu resiko jadi pemimpin, jadi orang baik ya, selalu ada serangan dari orang-orang jahat. Itu maklum itu. Nggak mungkin orang baik nyerang orang baik. Yang ada itu orang jahat pasti nyerang orang baik. Gitu dia. Dan untuk teman-teman saya, batur aing nu aya di Tanah Pasundan, tong pohonnya dukung terus Kang Deddy Mulyadi, didoakan ya, terus support terus semuanya yang ada di daerah Jawa Barat jangan mau terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Ini mah hoax, ini pun juga ini adalah pemberitaan yang tidak benar. Oke? Jadi jangan pedulikan pemberitaan-pemberitaan negatif. Maju terus.
Ya, salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Oh, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buh.